Saya persilahkan untuk pemateri kajian pada pagi kali ini akan disampaikan oleh salah satu anggota dari divisi Arijal yang akan disampaikan pada kesempatan ini oleh Kang Muhammad Izzuddin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya teman-teman udah siap belum buat mencatat dan memperhatikan materi yang nanti akan disampaikan? Sudah siap atau belum? Kalau sudah siap bilang siap gitu ya. Sudah siap atau belum? Siap. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya, dengan nikmatnya sehingganya kita dapat bertatap muka kembali, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam hingga pada pagi hari ini. Kemudian tak luput salawat besertakan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang dengan cucuran darahnya, tetesan keringat beliau, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga pada hari ini. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, pada Jumat kali ini kita akan membahas materi tentang bulan suci Ramadan. Karena iklan marjan sudah mulai bermunculan, betul? Iklan marjan sudah mulai bermunculan. Coca-Cola udah bersifat Islami, ya. Coca-Cola yang biasanya ada Wadimor juga udah mulai bermunculan. Coca-Cola yang biasanya nggak ada bintang-bintangnya gitu, nggak ada bulannya, tiba-tiba si labelnya ada bintang-bintangnya, ya nggak? Itu menandakan apa? Menandakan bahwasannya bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang. Kemudian mengapa sih kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan, harus bahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan ini? Teman-teman sekalian harus ketahui yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa diampuni. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan ukhuwah yang jarang sekali kita temui ya. Sebelumnya kan jarang banget tuh masjid ada yang sampai meluber-luber ke belakang ya. Nah, ketika bulan suci Ramadan itu datang tarawih, orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid bawa anaknya, walaupun perang-perang sarung ya nggak apa-apa. Yang penting tetap datang dulu ke masjid. Ada iftar jama'i juga, ada buka puasa bersama, terus ada bagi-bagi takjil juga seperti itu. Jadi bulan Ramadan salah satunya juga adalah bulan ukhuwah atau bulan kebersamaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, teman-teman. Yang mana setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu dia otomatis akan menjadi sesuatu yang terbaik. Percaya nggak teman-teman? Coba saya ulangi lagi. Segala sesuatu
yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi sesuatu yang terbaik. Contohnya apa? Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik di alam semesta. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang sangat istimewa dan bulan yang terbaik dalam pandangan Islam. Kemudian sama seperti kita juga, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik, umat yang nanti di akhirat menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga, seperti itu. Kemudian orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran juga menjadi orang-orang yang terbaik, seperti itu. Nah, begitupun dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya ada malam Lailatul Qadar, seperti itu teman-teman. Jadi dari banyaknya keistimewaan bulan suci Ramadan, maka sudah sepatutnya, sudah barang pasti kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut bulan suci Ramadan itu sendiri. Sesuatu yang akan dibahas secara spesifik pada hari ini atau pada pagi ini adalah memburu berkah di bulan suci Ramadan. Ini judulnya membara, dapat dari panitia juga. Jadi ada usul membara, kepanjangannya memburu berkah di bulan Ramadan. Yang belakang nggak kelihatan ya? Mau nanti dikirimin slide-nya? Oke, nanti minta sama panitia ya. Gitu. Ini tadi sedikit dapat masukan dari panitia. Karena ini judulnya membara, tapi kok nggak membara sama sekali PPT-nya. Jadi ini PPT-nya malah kayak ngantuk ya, kayak malam-malam gitu. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan membahas memburu berkah. Berkah itu apa sih? Kita akan bahas secara terminologi dan etimologi. Karena saya berdiri di depan mahasiswa, saya harus membahas secara ilmiah gitu. Baik, yang pertama secara bahasa berkah berasal dari bahasa Arab yang diartikan oleh Al-Munawwir. Al-Munawwir itu adalah salah satu kamus ternama ya buat anak-anak pesantren. Kalau nggak tahu Al-Munawwir, parah tuh. Al-Munawwir, di dalam kitab Al-Munawwir, berkah diartikan barokah. Jadi bahasa Indonesia pun tetap berkah gitu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian secara istilah kita ambil dari berbagai pendapat ulama. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, berkah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan, seperti itu. Jadi ketika sesuatu itu membuat kita semakin bertambah kebaikannya, maka sesuatu itu dikatakan berkah. Ini sebenarnya pernah yang saya dengar itu ziyadatul khair alal khair. Jadi bertambahnya kebaikan di atas kebaikan gitu. Jadi nggak bisa bertambahnya kebaikan di atas keburukan gitu. Contohnya apa? Bisa nggak? Bertambahnya kebaikan di atas keburukan. Ada nggak? Jadi sesuatu itu tuh sebenarnya salah nih, tapi mendatangkan kebaikan. Apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Sesuatu yang sebenarnya salah
tapi ternyata mendatangkan kebaikan gitu. Contohnya gini, teman-teman sepakat nggak kalau makan babi itu haram? Sepakat nggak? Sepakat. Tapi kalau misalnya kita berusaha mendatangkan kebaikan dari makan babi, misalnya kita buat syukuran tapi dagingnya babi, kan itu kan mendatangkan kebaikan tuh, orang-orang pada kumpul, ukhuwah terjalin gitu kan. Kita bahas tentang agama, kita ngomongin tentang umat, tapi lauknya babi. Jadi mengumpulkan teman-teman di situ tuh dengan makanan babi itu berarti itu tidak berkah seperti itu. Kemudian bukan hanya kebaikan, akan tetapi juga bertambah dengan kebaikan. Misalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman mengerjakan sholat duha pada pagi hari ini, misal ya. Tapi semoga beneran. Ya. Misalkan teman-teman pagi ini mengerjakan sholat duha 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, kemudian teman-teman melaksanakan sholat duha tersebut dengan baik dan dengan mengharap keberkahan. Kemudian keberkahan itu muncul, salah satu tandanya adalah teman-teman mudah melakukan kebaikan pada hari itu minimal, seperti itu. Jadi dengan kebaikan tersebut melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya gitu. Itulah yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ziyadatul khair alal khair. Seperti contoh yang lain, misalnya teman-teman baru beli HP iPhone misalnya ya, walaupun dari Facebook nggak apa-apa, baterai health-nya masih 80%. Misalnya teman-teman beli iPhone dari Facebook gitu. Nah, dengan teman-teman beli iPhone dari Facebook itu, teman-teman jadi bisa dengar kajian-kajian, terus teman-teman bisa lebih lebih aktif dalam kebaikan seperti itu. Terus teman-teman juga bisa yang fitur-fitur di HP sebelumnya nggak ada, tapi di situ ada. Terus teman-teman buat kebaikan, itulah namanya keberkahan. Berarti HP teman-teman itu HP yang mendatangkan berkah seperti itu. Itulah yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Jadi apa nih maksudnya? Jadi Imam An-Nawawi ini mensyarah atau menjabarkan bukunya Imam Muslim. Jadi ulama-ulama terdahulu itu seperti itu teman-teman. Misalnya ada misalnya gini ya, misalnya ada ulama namanya Al-Imam Abdul Halim gitu. Pak Halim buat buku, terus bukunya yang dibuat Pak Halim itu nanti disyarah lagi sama ulama yang lain. Disyarah itu bukan dikoreksi, tapi dibuat yang lebih rinci gitu. Jadi misalnya di kitabnya Ustaz Abdul Halim itu mengatakan apabila A maka hukumnya B. Nah, nanti sama ulama yang lain disyarah dan diperjelas kenapa bisa jadi B. Itu nanti ada penjelasannya di kitab syarahnya gitu. Jadi Imam An-Nawawi ini mensyarah kitab Imam Muslim. Kitab yang disyarah adalah Sahih Muslim. Beliau mengatakan di dalam kitabnya keberkahan itu ada 2 minimal. Yang pertama, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Jadi sesuatu yang tumbuh, berkembang, dan bertambah. Jadi ketika teman-teman misalnya pagi ini melaksanakan sholat duha 2 rakaat, bisa. Semoga beneran. Nah, dengan sholat duha 2 rakaat itu, kemudian selanjutnya atau setelahnya teman-teman kembali melakukan keburukan atau kemaksiatan atau mungkin menyakiti hati temannya seperti itu. Karena dalam Islam itu kan sangat kompleks ya, nggak cuman hablum minallah tapi hablum minan nas gitu. Jadi bisa jadi hablum minallahnya baik tuh, sholat duha, semalam sholat tahajud,
ternyata di dalam kelas nyakitin hati temennya atau ngegibah temennya gitu. Itu berarti sholat duhanya belum berkah, seperti itu teman-teman. Karena tidak berkembang dan tidak bertambah kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya masih sama, yaitu kebaikan yang berkesinambungan. Jadi setelah kebaikan, datang lagi kebaikan, datang lagi kebaikan, datang lagi kebaikan. Seperti itulah yang dinamakan berkah atau keberkahan. Kalau misalnya teman-teman suatu saat nih sukses, amin, nggak diaminin? Amin. Ya misalnya suatu saat teman-teman sukses menggapai cita-citanya, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah, amin. Nah dengan kesuksesan teman-teman tersebut membuat teman-teman lebih humble, membuat teman-teman lebih ibadahnya lebih baik, seperti itu. Amin terus jadinya ya. Membuat ibadah teman-teman lebih baik, terus membuat teman-teman bisa membantu sesama. Itu menandakan kebaikan yang ada di dalam diri teman-teman itu terus-terusan berkembang dan berkesinambungan. Seperti itulah keberkahan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah, dari dua imam yang sudah kita bahas tentang makna dari keberkahan, maka keberkahan dalam bulan suci Ramadan itu bermakna atau berarti segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu kita usahakan untuk terus kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan, yang tentunya amalan-amalan yang bukan bersifat hanya di bulan Ramadan saja gitu. Ya nggak mungkin kan teman-teman karena habis dengar ini nih, habis dengar KJP sekarang langsung bertekad dengan tekad yang sangat mantap dan sangat bulat, wah besok aku mah setiap bulan sholat id lah gitu, kan nggak mungkin ya. Jadi bertambahnya kebaikan yang bisa dilakukan dan bisa diteruskan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Ya berkah itu membuat amalan kita semakin mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Ini banyak banget temponya yang nggak direvisi. Kemudian semakin nyaman dengan kebaikan dan semakin dekat dengan ketaatan, seperti itu. Ya sama yang dari tadi kita bahas, bahwasanya keberkahan itu membuat kita tuh semakin nikmat beribadah. Kalau misalnya teman-teman nih ngerasa kok sholat tuh berat, sama saya juga. Kok mau puasa sunnah kok berat ya gitu. Itu harus dikoreksi lagi. Sama saya juga masih berusaha gitu kan. Karena kenikmatan yang paling yang paling sakit atau apa ya, boleh dibilang ditinggal yang paling sakit itu adalah ditinggal dengan nikmatnya beribadah, teman-teman. Kalau teman-teman nih misalnya pernah pesantren kilat, ada yang pernah pesantren kilat nggak? Cepet dong. Berapa hari? pesantren kilat setengah hari. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah pesantren kilat nih, kan di situ lingkungannya nikmat ya, maksudnya orang-orang memang pada baca Quran, orang-orang memang lagi taat-taatnya beribadah gitu kan. Itu teman-teman ngerasa nggak sih, kok nyaman ya beribadah gitu? Beribadah tuh kayak enak gitu kan, beribadah tuh kayak betah gitu. Nah, kenikmatan itulah yang seharusnya kita jaga, teman-teman. Dan kenikmatan itu yang kalau misalnya hilang, itu merupakan kehilangan yang lebih menyakitkan daripada kalau misalnya teman-teman punya pacar, ditinggal pacarnya gitu kan. Kenikmatan beribadah itu lebih sakit. Kalau misalnya kita ditinggal kenikmatan beribadah, itu lebih sakit daripada kita kehilangan segala sesuatu gitu. Karena tujuan kita diciptakan di bumi atau di dunia ini adalah
apa? Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, kecuali beribadah seperti itu. Kemudian bagaimana sih kita membuat amalan kita menjadi berkah? Yang tadi kita bahas adalah apa itu keberkahan, ciri-ciri dari keberkahan, seperti itu. Maka sekarang kita bahas amalan menjadi berkah apabila ada setidaknya 3 poin ya. Ini setidaknya berarti ada nanti poin-poin selanjutnya yang mungkin tidak sempat atau tidak bisa dibahas di sini. Yang pertama pastinya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Teman-teman harus berhati-hati. Ikhlas ini artinya adalah menyerahkan atau mendedikasikan ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Nah, lawannya ikhlas ini adalah apa? Lawannya ikhlas tidak ikhlas. Lawannya ikhlas ada yang tahu nggak? Kalau ikhlas itu hanya untuk Allah, kalau tidak ikhlas itu bisa jadi untuk yang lain kan? Kalau tidak ikhlas itu bisa jadi untuk yang lain. Nah, berarti lawannya ikhlas adalah syirik, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi kasar atau dalam garis besar, ikhlas, gampang lah ikhlas mah, kayak gitu. Aku mah gak akan sholat tiba-tiba karena menyembah pohon jambu gitu kan, atau sholat karena tiba-tiba meminta keberkahan kepada tiang listrik, kan gak kayak gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang lebih kecil lagi yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW. Kesyirikan atau ketidakikhlasan itu yang lebih sering dilakukan oleh umat Rasulullah SAW itu bukan syirik besar, dan syirik besar itu cenderung tidak ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Karena syirik besar itu kan nampak ya. Kalau tiba-tiba ada orang nyembah tiang listrik kan heboh kan, ya nggak? Kan heboh gitu. Kalau misalnya syirik besar itu nampak, ada syirik yang tidak nampak teman-teman. Dan itu adalah syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umat-umat beliau gitu. Yaitu, ada yang tahu syirik apa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tadi adalah syirik besar, yaitu terang-terangan menyembah sesuatu selain Allah. Kalau yang satunya syirik, betul, syirik kecil. Nah, syirik kecil itu apa sih gitu? Jadi syirik kecil itu adalah beribadah kepada Allah dengan ada sepercik atau sebuah sepercik lah ya, ada sepercik niatan dia lakukan untuk selain Allah. Contohnya, misalkan suatu saat teman-teman lagi sholat zuhur nih, atau lagi sholat asar nih ya. Misalnya lagi sholat asar, waktu beres sholat asar, ternyata ada rektor lagi ngobrol, terus ada Pak Alim, ada ketua yayasan juga, ada Pak Cepi, ada yang lain sebagainya lagi ngobrol nih di musola. Terus teman-teman sholat ba'diyah asar, gitu, karena saking pengen nih dilihat mahasiswa teladan nih, agamis banget sholat, sampai teman-teman sholat ba'diyah asar. Sholat ba'diyah asar ada nggak? Nggak ada gitu. Karena saking pengen dilihatnya, itu namanya riya. Nah, itulah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW tentang umatnya, yaitu syirik asghar dalam bahasa Arabnya. Kalau yang tadi syirik akbar, kalau yang ini adalah syirik asghar. Kalau syirik asghar ini syirik yang tidak nampak teman-teman, dan kita nggak boleh menjudge seseorang. Misalnya
ada si Fulan lah ya, si A. Nah si A itu sholat. Nah pas dia sholat ternyata di sampingnya ada Pak Cepi atau Pak Rektor gitu kan. Terus kita tiba-tiba ngejudge, wah dia mah pengen dilihat baik tuh gitu, atau dia mah pengen cari muka. Nah kita nggak boleh menjudge seseorang seperti itu. Atau mungkin tadi nih waktu kotak infaknya lagi jalan gitu kan, ada teman kita ngeluarin uang 100.000 terus ngeluarinnya gini. Terus teman-teman ngeliat, songong banget mentang-mentang infak 100.000 gitu kan. Ria nih, syirik asghar nih gitu. Enggak, kita nggak boleh menjudge seseorang seperti itu. Karena bisa jadi nih teman kita infak 100.000 dengan terang-terangan, niatnya apa? Niatnya biar kita yang mau infak 2.000 nggak jadi infak 2.000 maksudnya. Nggak jadi infak 2.000, infak 5.000 lah. Karena ngeliat, dia 100.000 aja dikeluarin gitu kan. Untuk syirik asghar kita nggak boleh menjudge seseorang, kita nggak boleh menilai seseorang secara kasat mata seperti itu. Memang syirik asghar ini baina hamba dan Robnya gitu, antara hamba dan Robnya, dan kita nggak boleh menilai gitu. Kita nggak boleh ngegibahin orang karena dia tiba-tiba infak terang-terangan gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, amalan menjadi berkah apabila mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, contohnya apa? Contohnya ya tadi, misalnya teman-teman lagi merasa imannya naik banget nih. Wah, aku kayaknya lagi pengen banget ibadah gitu kan, lagi pengen banget mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiba-tiba sholat subuh, bangun subuh, sholat subuhnya 3 rakaat gitu. Wah, terus langsung diusir sama DKM masjidnya. Wah, kamu ngapain sholat subuh 3 rakaat? Terus waktu di jalan ketemu sama temen, kamu mau sholat subuh gitu kan? Tanya, kamu sholat subuh? Iya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Wah, saya 3 aja diusir gitu kan. Tahu nggak cerita itu? Jadi emang harus sesuai daripada tuntunan Rasulullah SAW gitu. Kita nggak boleh, misalnya kita lagi pengen terus sholat subuh sampai 3 rakaat, sholat subuh sampai 4 rakaat gitu kan. Atau tadi tiba-tiba sholat ba'diyah asar 4 rakaat gitu kan. Itu. Jadi selain daripada ikhlas dan menyerahkan seluruh amal kita diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah sesuai daripada tuntunan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga ternyata sesuai sama yang pertama ya. Yang ketiga itu sangat berkesinambungan, sangat berkorelasi dengan poin yang pertama, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Poin yang ketiga adalah terhindar dari syirik besar maupun kecil. Kemudian yang selanjutnya, ini ada sebuah ayat, ada satu ayat dari surat Al-Kahf ayat 110 yang berkorelasi dengan pembahasan kita tadi tentang syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang yarju itu roja itu berharap, barang siapa yang berharap liqa rabbih, bertemu dengan Rabbnya. Maknanya apa teman-teman? Bertemu dengan Rabbnya. Kalau kita mah bertemu dengan Rabb maknanya mati gitu ya, kayak enggak dulu deh gitu. Yarju liqa di sini maksudnya bertemu dengan Rabb, yaitu adalah menatap wajah Allah, atau berarti masuk surga. Karena kenikmatan di dalam surga itu yang paling dahsyat, yang paling nikmat yang dialami oleh penduduk surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di ayat ini disebutkan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan.
maka hendaklah ia beramal amalan yang baik. Jadi barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang baik. Amalan yang baik ini sangatlah luas. Ada yang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ada yang bersifat mutlak atau bisa dilakukan tanpa adanya tuntunan gitu kan. Contohnya apa nih? Yang amalan yang nggak harus sesuai dengan tuntunan. Contohnya ya berbuat baik, ya pasti adalah tuntunannya. Tapi kalau untuk sekarang nih, misalnya berbuat baik kepada orang tua, kan ada tuntunannya. Tapi orang tua kita jauh nih di daerah yang berbeda gitu. Terus kita beliin pakai GrabFood atau GoFood, wah itu bid'ah, nggak ada tuntunannya, nggak gitu juga kan? Karena ada amalan-amalan yang nggak wajib, nggak harus banget plak gitu, apa istilahnya, persis banget sama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan dibahas panjang lebar di fikih kontemporer gitu. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di sini poinnya teman-teman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka janganlah ia mensekutukan ibadahnya tersebut kepada Tuhannya gitu. Jadi jangan disekutukan ibadah tersebut untuk yang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Yang amalan-amalan ini apabila kita terapkan atau apabila kita amalkan sesuai dengan upaya-upaya kita dalam mencari keberkahan yang tadi udah dibahas di awal, kita mengharap bahwasanya Ramadan kita akan menjadi berkah dan akan terus berkembang kebaikannya seperti itu. Dan amalan-amalan utama itu adalah yang pertama, saum. Saum itu adalah puasa Ramadan, saum Ramadan. Ada sebuah hadis yang membahas tentang saum Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman maknanya adalah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan mengimani bahwasannya puasa dia itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ihtisab itu maknanya di sini adalah mengikuti atau menteladani puasa dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Jangan kayak tadi tiba-tiba kita pengen puasa seharian full nih, gak usah buka gitu kan, mau puasa 24 jam, besoknya pingsan gitu kan. Jadi emang harus ihtisab, harus sesuai daripada tuntunan Rasulullah SAW. Maka apa imbalannya? Imbalannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, seperti itu teman-teman. Dan banyak ulama yang mensyarah atau mengkaji lagi hadis tersebut, bahwasannya makna dari ma taqaddama min dzambi atau dosa-dosa yang telah lampau itu bermakna dosa-dosa yang bersifat kecil dan bukan dosa-dosa yang menyangkut pada hablum minan nas gitu. Misalnya nih teman-teman ada hutang sama temannya, atau pernah ngebohongin temannya, ngebawa lari uang 10.000 gitu kan misalnya. Terus teman-teman berpuasa sesuai daripada yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sudah ikhlas gitu. Itu dosa teman-teman tidak akan diampuni sebelum teman-teman menyelesaikan urusan teman-teman kepada orang tersebut gitu. Jadi dalam Islam itu bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hubungan
ke langit atau hubungan horizontal ya. Bukan hanya hubungan horizontal, akan tetapi ada hubungan vertikal yang harus diselesaikan antar manusia seperti itu. Jadi kajian dari hadis tersebut yang berbunyi ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, maksudnya dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil yang tidak berhubungan dengan sesama manusia seperti itu. Kemudian amalan utama di bulan suci Ramadan yang selanjutnya adalah qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Nah, salah satu dalil atau salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sama hadisnya konteksnya sama yang tadi. Kalau yang tadi man soma, kalau yang ini man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tarawih atau melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan, maka yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka dosanya akan diampuni yang telah melampau. Selanjutnya, karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan salah satu nama lain dari bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka alangkah meruginya seseorang apabila ia melewatkan bulan suci Ramadan dengan tidak bersungguh-sungguh dalam membaca, mentadaburi atau memurojaah kalau pernah hafal atau menghafal barangkali daripada Al-Quran. Maka amalan yang selanjutnya, yang amalan utama dalam bulan suci Ramadan adalah qiraah Al-Quran. Dari keutamaan qiraah, Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Teman-teman pernah dengar gak hadis ini? Pernah? Hadis yang mengatakan bahwasannya dalam satu huruf Al-Quran itu terdapat satu kebaikan, yang satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, bayangkan teman-teman, dari satu huruf saja dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, dalam bulan suci Ramadan itu kebaikan dilipat gandakan, teman-teman. Nah, selain daripada kebaikan dilipat gandakan, teman-teman juga harus tahu dalam bulan suci Ramadan keburukan juga dilipat gandakan seperti itu. Jadi ada high risk, high return gitu. Jadi dalam bulan suci Ramadan bukan cuma kebaikan doang yang dilipat gandakan, akan tetapi keburukan juga dilipat gandakan gitu. Nah, coba teman-teman bayangkan dalam satu huruf aja udah dilipat gandakan 10 kebaikan. Nanti akan dilipat gandakan menjadi ratusan kebaikan lagi, dan teman-teman dalam sehari minimal misalnya membaca 1 juz atau setengah juz seperti dalam bulan suci Ramadan, maka kebaikan yang telah teman-teman kumpulkan itu luar biasa sangat besar dari membaca Quran ini sendiri seperti itu. Akan tetapi tetap dalam catatan mengikhlaskan amalan kita dan tidak menyelipkan syirik asghar di dalamnya seperti itu. Di sini Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah atau Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf.
Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2910. Ternyata sudah selesai slide-nya ya. Nah, setelah pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh dari awal sampai sekarang, semoga teman-teman bisa menyerap setidaknya beberapa persen saja gitu, atau bisa lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman sebarkan, teman-teman amalkan seperti itu kebaikan-kebaikan ini agar kebaikan ini menjadi barokah. Teman-teman tahu nggak, tandanya kita berkumpul pada pagi hari ini membawakan barokah adalah teman-teman yang tadi dimisalkan sholat duha ternyata beneran sholat duha gitu. Teman-teman yang tadi dimisalkan saum atau puasa sunnah ternyata besok puasa sunnah beneran gitu. Misalnya Senin depan atau Kamis depan seperti itu. Itulah tanda di mana kebaikan itu atau keberkahan itu muncul di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kebaikan atau keberkahan Allah turunkan di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, sehingganya kita keluar dari ruangan ini, kita keluar dari forum ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menyebarkan kebaikan-kebaikan kita kepada lingkungan kita.